Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidinal awwalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Quran Hadis kelas 11. Sebelumnya kami ucapkan permohonan maaf karena untuk materi yang sebelumnya itu adalah untuk jurusan agama, sedangkan kita jurusan IPA dan IPS itu menggunakan buku LKS seperti ini, Al-Quran Hadis KMA 183. Baik, tidak masalah, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, bab 1 adalah tujuan penciptaan manusia dan jin. Pada bab 1 ini kita nanti akan membahas ada 4 surat dalam penciptaan manusia dan jin. Yang pertama adalah surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang kedua surat An-Nahl ayat 78. Yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Dan yang keempat adalah surat Az-Zariyat ayat ke-56. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai 14. Yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang artinya adalah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Itu adalah prosedur penciptaan manusia. Dari pertama, manusia itu diciptakan dari saripati, yaitu dari tanah. Kemudian dijadikan air mani, kemudian dijadikan segumpal darah, dan lain sebagainya sampai kita terlahir di dunia ini. Jadi kita termasuk sel-sel yang sangat beruntung bisa sampai hidup di dunia ini. Padahal ada ribuan sel-sel yang berada dalam rahim. Kemudian penjelasan dari ayat tersebut menerangkan bahwa tentang proses kejadian manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses ini diterangkan dari awal, dari bahan dasarnya, bagaimana perkembangan dan pertumbuhannya sehingga menjadi makhluk yang sempurna untuk bisa lahir ke dunia ini. Kemudian diterangkan juga bagaimana akhir dari kehidupan manusia itu setelah diciptakan Allah. Penciptaan yang paling baik, dilahirkan dan juga hidup di dunia, kemudian mati atau meninggal, dan kemudian dibangkitkan kembali oleh
Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kalau menurut saya itu kita hidup dalam 5 fase. 5 fase atau 5 alam. Yang pertama adalah alam roh. Yang kedua adalah alam rahim atau alam kandungan. Yang ketiga itu alam dunia di mana tempat kita tinggal sekarang. Yang keempat itu alam kubur atau alam barzah. Dan yang terakhir ini adalah alam akhirat ketika nanti kita sudah dibangkitkan dari meninggalnya kita. Dan di sana nanti akan dipertimbangkan antara amal baik dan amal buruk atau amal hasanah dan amal sayyi'ah. Kemudian dalam penghujung ayat ke-16 Allah mengingatkan bahwa setelah manusia itu mati atau setelah manusia itu meninggal akan dibangkitkan kembali oleh Allah dari kuburnya ketika hari kiamat untuk dihisab segala amal perbuatannya ketika di dunia. Kenapa kok hari kiamat itu kadang juga bisa disebut dengan hari hisab atau yaumul hisab? Karena akan dihisab perbuatannya selama di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah surat An-Nahl ayat ke-78 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an waj'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Waj'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ayat ke-78. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Ini adalah ayat dari kelanjutan proses penciptaan manusia. Sebagaimana yang diterangkan tadi pada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Dalam surat An-Nahl ayat 78 ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. La ya'lamuna syai'an. Guna kehidupan dan penghidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala membekalinya dengan beberapa potensi biologis seperti kemampuan gerak alami anggota tubuhnya dan alat indera lainnya seperti pendengaran, penglihatan dan perasaan hati. Jadi ketika kita lahir ke dunia ini tidak mengetahui apa-apa atau kita masih dalam keadaan suci, dalam keadaan thaharah. Ini ketika nanti kita lahir ke dunia ini, itu adalah kewajiban dari kedua orang tua kita. Kita mau diajari apa, kita mau dimasukkan atau kita mau dianutkan ke agama apa, entah agama Islam, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Kemudian apabila manusia itu bersyukur kepada Allah, Allah pun akan menambah karunia atau nikmatnya kepadanya. Orang yang tidak tahu berterima kasih atau tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka ia akan mengalami kesengsaraan atau azab yang sangat pedih. Dalam surat Al-Ibrahim ayat ke-7 diterangkan bahwa kita sering mendengar akan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Apabila kita itu bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan, maka Allah pun akan menambah nikmatnya kepada kita. Dan sebaliknya, jikalau kita tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan terhadap kita, maka azab Allah sangatlah pedih. Baik, untuk pembahasan kita kali ini sampai di situ dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas pada ayat-ayat atau surat-surat yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.